Kita akan mulai ibadah pagi kita hari ini. Kita angkat pujian terlebih dahulu. Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku, ayat yang kedua. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang disembah Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Biarlah kami boleh duduk diam di kaki-Mu untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dalam satu nama yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayo Ruth, dibaca firman Tuhannya. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Bapak membacakan renungannya. Oke. Gemar dinasihati dan menasihati. Apakah Anda orang yang lebih suka menasihati atau dinasihati? Keduanya perlu dan menjadi suluh dalam hidup kita. Paulus mengingatkan Timotius bahwa tujuan akhir dari setiap ajaran dan nasihat bukanlah kemenangan argumen, melainkan kasih. Segala nasihat yang didorong dari kedalaman hati adalah tindakan kasih, sehingga tidak untuk memenangkan argumentasi apapun. Masa Prapaskah mengajak kita untuk lebih jujur dan terbuka, menengok ke dalam diri sendiri. Banyak konflik di rumah, di tempat kerja, di gereja, dan di masyarakat terjadi bukan karena kebenaran tidak disampaikan, tetapi karena disampaikan dari hati yang keras, amarah, penuh kepentingan, atau ingin menunjukkan kuasa. Firman ini menegur kita bahwa tanpa hati nurani yang murni dan iman yang tulus, bahkan nasihat yang benar pun tidak dapat melukai orang yang dinasihati. Kasih yang sejati tidak lahir dari niat untuk mengendalikan orang lain, melainkan dari kesediaan untuk turut dikoreksi oleh firman Allah. Ketika hati disucikan, cara kita berbicara berubah, dan ketika nurani dimurnikan, cara kita menilai sesama menjadi lebih adil. Inilah latihan rohani yang ditekankan dalam masa Prapaskah. Kasih yang lahir dari hati yang murni akan berani menegur ketidakadilan, tetapi tanpa merendahkan. Kasih semacam ini menghormati martabat manusia. Prapaskah memanggil kita bukan hanya untuk berkata benar, tetapi untuk mengasihi dengan benar dalam hidup menasihati dan dinasihati, sebab keduanya dilakoni dalam cinta kasih. Demikian renungan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh indah ya Tuhan firman yang disampaikan. Renungan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan yang selalu menolong kami, membantu kami untuk terus Tuhan di dalam membangun diri kami di dalam Kristus, akan diri kami sebagai rakyat taat kepada pemerintah, dan anak-anak kami juga tidak turut terbawa arus di dalam hal yang negatif, tapi mau peduli akan ajaran Engkau ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, karena dengan begitu kami tetap mengandalkan Tuhan. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan, dan seluruh bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa di sorga. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian untuk menutup renungan kita dari Kidung Jemaat 350.